Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Ayuning Tias dengan NIM 64190832, kelas 644B07. Di sini saya akan membahas tentang budget perubahan aktiva tetap dan budget kas pada pertemuan 14. Di sini saya akan membahas apa sih itu perubahan aktiva tetap dan apa itu budget kas, dan keduanya memiliki definisi, kegunaan, dan bentuk. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang budget perubahan aktiva tetap, yang mana budget perubahan aktiva tetap atau capital addition budget ialah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang perubahan aktiva tetap dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang. Perubahan aktiva tetap antara lain meliputi yang pertama yaitu pembelian aktiva tetap baru, 2. Pembuatan aktiva tetap baru, 3. Penambahan aktiva tetap yang lama dengan yang baru. Yang keempat, pengurangan nilai aktiva tetap yang lama menjadi usang. 5. Penjualan aktiva tetap lama. Dan yang terakhir adalah perbaikan berat atas aktiva tetap yang lama agar dapat berfungsi kembali dengan baik. Jadi, perubahan aktiva tetap ini ada pembelian, ada pembuatan, ada pengurangan, dan ada penambahan. Selanjutnya yaitu perubahan aktiva tetap memiliki kegunaan. Dibagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Sedangkan yang secara umum adalah semua budget mempunyai 3 kegunaan pokok. Yang pertama yaitu sebagai pedoman kerja, yang kedua alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Sedangkan yang secara khusus adalah sebagai dasar untuk menyusun budget kas, karena penambahan aktiva tetap akan memerlukan pengeluaran kas dan pengurangan aktiva tetap akan mengakibatkan pemasukan kas. Jadi kesimpulannya adalah yang secara umum yaitu yang pertama sebagai pedoman kerja, sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja dan melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang data dan informasi untuk menyusun budget perubahan aktiva tetap, yang mana memiliki 7 data dan informasi. Yang pertama adalah rencana produksi yang tertuang dalam budget unit yang akan diproduksi. 2. Rencana penjualan. 3. Kondisi aktiva tetap lama. Yang keempat, umum ekonomis aktiva tetap lama yang telah dimiliki perusahaan. 5. Perkembangan dan kemajuan teknologi. 6. Tersedianya modal yang dimiliki perusahaan. Dan yang terakhir adalah metode depresiasi aktiva tetap yang dipakai. Itulah 7 data dan informasi untuk menyusun budget perubahan aktiva tetap. Selanjutnya, di sini ada bentuk budget perubahan aktiva tetap, yang mana budget perubahan aktiva tetap sebagai salah satu pendukung neraca atau balance sheet supporting budget harus cukup sistematik dan terperinci sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman kerja, alat pengordinasian kerja, dan alat evaluasi kerja, yaitu sama saja dengan kegunaan budget perubahan aktiva tetap yang secara umum, yaitu ada pedoman kerja, alat pengordinasian kerja,
dan alat evaluasi kerja. Bab yang selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang budget kas. Apa sih itu budget kas? Budget kas adalah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa penerimaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Selanjutnya, di sini ada kegunaan budget kas. Sama-sama seperti yang sebelumnya, di sini mempunyai dua kegunaan. Yang pertama secara umum dan yang kedua secara khusus. Sedangkan yang secara umum kegunaannya sama saja, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengordinasian kerja, dan sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam pemimpin jalannya perusahaan. Sedangkan yang secara khusus, budget kas berguna sebagai dasar penyusunan master balance sheet budget yang disebut dengan budget induk neraca. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget kas. Ada dua, yaitu sebagai faktor penerimaan kas dan faktor pengeluaran kas. Di sini saya akan membahas tentang faktor penerimaan kas, yang dimana mempunyai faktor-faktornya. Yang pertama adalah budget penjualan kas atau budget penjualan. Yang kedua, keadaan persaingan di pasar. Ketiga, posisi perusahaan dalam persaingan. 4. Syarat pembayaran yang ditawarkan perusahaan. Yang kelima, kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang. 6. Budget perubahan aktiva tetap. Dan yang terakhir adalah budget atau rencana perusahaan tentang penerimaan kas dari sumber-sumber lain. Jadi, faktor penerimaan kas ini bisa disebutkan dengan budget penjualan, terus keadaan persaingan di pasar, posisi perubahan dalam persaingan, syarat pembayaran yang ditawarkan perusahaan, kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang, budget perubahan aktiva tetap, dan yang terakhir adalah rencana-rencana perusahaan tentang penerimaan kas dari sumber-sumber lain. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang faktor pengeluaran kas, yang mana mempunyai 4 faktor. Yang pertama adalah budget pembelian bahan mentah. Kedua, keadaan persaingan para supplier bahan mentah di pasar. Yang ketiga, posisi perusahaan terhadap pihak supplier bahan mentah. Dan yang terakhir adalah syarat pembayaran yang ditawarkan oleh supplier bahan mentah. Itulah tentang budget kas, yang mana ada pengertiannya atau definisi, bentuk, serta faktor-faktornya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah-salah kata, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.